Saudara dan saudari yang terkasih, mungkin sebagian dari kita masih ada yang bertanya-tanya. Romo Hardo mendapatkan perutusan dari CM untuk merintis karya pertanian organik, lalu kemudian berkembang, mulai dibangun Balai Budaya Pertanian. Ini semua bagi kita sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, sebagai anggota gereja, mengapa harus seperti ini? Dan tentu saudara dan saudari juga tahu atau sekurang-kurangnya pernah mendengar bahwa ini bukanlah satu-satunya karya yang diprakarsai gereja. Ada banyak sekali karya-karya semacam ini. Entah karya itu dirintis dan ditekuni oleh keuskupan, entah karya itu berada di Jawa Timur atau Jawa Tengah atau Jawa Barat, banyak karya-karya semacam ini. Karena itu pertanyaan kita akan sama, mengapa harus seperti ini? Saudara dan saudari yang terkasih, kalau kita ingat hal yang khas, hal yang unik dari keyakinan kita adalah bahwa Allah tidak hanya Allah yang bersemayam di dalam surga, tetapi Allah yang masuk ke dalam sejarah kehidupan manusia melalui inkarnasi. Tentu ini punya maksud, bahwa Allah ingin sungguh-sungguh masuk ke dalam kehidupan manusia. Allah ingin menemani manusia sampai ke sudut-sudut kehidupan di mana manusia itu melewatkan pengalaman hidup kesehariannya. Allah tidak hanya sekedar ditemui di gereja. Allah bahkan berkunjung menemani manusia di saat-saat manusia bekerja, manusia berjuang mencari nafkah, manusia bergulat dari hari ke hari untuk menghidupi diri dan keluarganya. Karena itulah saudara dan saudari menyadari bahwa Allah adalah Allah yang sedemikian jauh ingin masuk di dalam kehidupan manusia. Demikian juga gereja juga tidak ingin hanya berdiam diri di pusat-pusat paroki, tetapi gereja juga ingin masuk ke dalam kehidupan manusia, di mana manusia-manusia itu bergulat, berjuang untuk memenuhi kehidupannya. Itulah sebabnya karya-karya semacam ini, karya pertanian itu juga kita rintis supaya kehadiran gereja tidak hanya bisa dinikmati oleh warga kita saja, tetapi bahwa kehadiran gereja bisa dinikmati oleh semua umat manusia tanpa memandang agama, tanpa memandang keyakinan, tanpa memandang ras atau suku. Karena memang itulah hakikat gereja. Gereja ingin melayani siapa saja. Dan juga di dalam perjalanan waktu gereja juga menyadari bahwa justru ketika gereja sungguh-sungguh masuk ke dalam kehidupan manusia secara mendalam, gereja bisa memberikan banyak kesaksian. Hari ini contohnya kita merayakan Hari Pangan Sedunia. Hal yang tidak hanya para uskup yang mulai ikut berbicara menandai perayaan ini, tapi juga Paus kita sendiri juga mengungkapkan sesuatu. Hal yang disoroti Paus adalah bahwa kita merayakan peristiwa ini tepat di saat di mana masih banyak orang-orang yang mengalami kelaparan. Masih banyak anak-anak yang mengalami nutrisi yang buruk. Masih banyak ketidakadilan karena di satu pihak
Banyak orang membuang makanan, tetapi banyak juga anak-anak yang kelaparan dan mati kelaparan atau tumbuh tidak sehat karena kekurangan makanan. Dalam situasi semacam inilah gereja juga harus hadir. Gereja harus menyuarakan keyakinannya. Karena itu saudara dan saudari yang terkasih, baik kalau dalam rangka Hari Pangan ini kita sekurang-kurangnya merenungkan 3 hal. Yang pertama, melihat kenyataan ketidakadilan, masih ada kesenjangan di sana sini. Marilah kita sungguh-sungguh melihat kenyataan ini dan menyadari bahwa kita hendaknya tidak mengembangkan sikap individualistis. Kita sudah sering mendengar seruan ini, tetapi hidup kita seringkali dia tetap mengalir begitu saja dengan sikap-sikap semacam itu. Karena itu menandai ini, marilah kita membuat semacam janji pada diri kita sendiri. Kita akan menghentikan sikap-sikap atau gaya hidup yang egois. Kemudian yang kedua, marilah kita juga membuat komitmen pada diri kita sendiri untuk tidak tamak dan serakah. Biarpun ada begitu banyak kesempatan untuk menumpuk keuntungan, tetapi kita juga harus ingat bahwa sebagian dari sumber-sumber rezeki itu juga untuk orang lain. Jadi kalau ada kesempatan itu jangan dihabiskan, diambil semua. Tapi ingat bahwa orang lain itu juga membutuhkan sumber-sumber kehidupan. Kemudian yang ketiga yang perlu kita kembangkan adalah sikap solidaritas. Sikap berbela rasa, sehati dan seperasaan dengan mereka-mereka yang masih kekurangan, sehingga kita juga menyadari bahwa mereka adalah juga tanggung jawab kita. Saudara dan saudari yang terkasih, inilah undangan Tuhan. Hendaknya kita tidak acuh tak acuh terhadap undangan Tuhan, tetapi kita hendaknya menanggapi undangan Tuhan seperti dilukiskan di dalam Injil tadi. Banyak mereka-mereka yang mestinya diundang, tapi mereka acuh tak acuh. Semoga undangan Tuhan untuk tidak menjadi pribadi yang egois, untuk tidak menjadi pribadi yang tamak dan rakus, untuk tidak menjadi pribadi yang menumpuk dan terus menumpuk kekayaan dan makanan untuk diri kita sendiri. Hendaknya undangan-undangan itu kita tanggapi. Semoga kita tidak terjebak dalam perilaku yang acuh tak acuh, sehingga undangan Tuhan kita sia-siakan. Semoga perayaan ini sungguh-sungguh juga mengingatkan tugas dan panggilan kita sebagai gereja. Gereja yang harus memberikan kesaksian. Gereja yang tidak hanya mikir keselamatan sendiri, tetapi gereja yang juga memikirkan kesejahteraan dan keselamatan kita semua. Dan marilah kita tumbuh kembangkan kebiasaan untuk merawat dan mencintai bumi, karena bumilah yang begitu berjasa bagi kita, menyediakan makanan untuk kita dan anak cucu kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.